Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas 2 KS1 akan memaparkan salah satu materi metode numerik, yaitu interpolasi linier dan interpolasi kuadratik. Kelompok 1 terdiri dari 3 anggota, yaitu Berliana Sugiyarti Putri, Niken Yuliana, dan Muhammad Azam. Interpolasi linier. Interpolasi linier atau lanjar merupakan interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Misalnya, kita akan diberikan dua buah titik, yaitu x0, y0 dan x1, y1. Polinom yang menginterpolasi kedua titik ini akan berupa persamaan garis lurus yang berbentuk P1x sama dengan A0 ditambah A1x. Selanjutnya adalah interpolasi kuadratik. Pada interpolasi kuadratik, kita akan diberikan tiga buah titik, yaitu x0, y0, x1, y1, dan x2, y2. Polinom yang menginterpolasi ketiga buah titik ini akan berupa polinomial kuadrat yang berbentuk P2x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat. Interpolasi linier. Misalkan kita diberikan dua buah titik x0 dan x1. Dari dua titik itu kita dapat tarik sebuah garis. Nah, kita cari nilai di antaranya. Ini yang disebut dengan nilai interpolasi. Kita cari nilai dari amatan x. Sedangkan dari bentuk ini kita dapat ambil dua buah segitiga 1, segitiga kecil dari x0 sampai x, kemudian segitiga besarnya dari x0 sampai x1. Nah, dari dua segitiga ini kita bisa ambil ukurannya. Untuk segitiga kecil ukurannya sebagai berikut dan segitiga besar sebagai berikut. Kita dapat buat persamaan dari dua segitiga ini. Fx kurangi x0, fx1 kurangi fx0 sama dengan x min x0 dibagi x1 min x0. Jadi persamaan ini bisa kita turunkan dan kita dapatkan sebuah persamaan untuk mencari nilai fx nya, yaitu dengan fx0 ditambah f1 kurang x0 dibagi x1 min x0 dikali x min x0. Nah, dari persamaan ini juga kita bisa dapatkan rumus untuk mencari x, yaitu x0 ditambah fx min fx0 dibagi fx1 min fx0 dikali x1 min x0. Sehingga kita sudah dapatkan dua rumus untuk mencari fx dan x. Berikut contoh soal. Misalkan perkirakan jumlah penduduk pada 1968 dari data berikut. Ada data tahun 1960 dan 1970 dengan penduduk juta jiwa. Kita cari fx F1968 dengan x nya adalah 1968. Kita masukkan nilainya, x0 adalah 1960, x1 nya adalah 1970. Kita masukkan nilainya dan kita dapatkan 198,4. Jadi taksiran penduduk pada tahun 1968 adalah 198,4 juta jiwa. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai interpolasi kuadratik. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai interpolasi kuadratik, kami akan mengilustrasikan terlebih dahulu interpolasi linier dan dilanjutkan dengan interpolasi kuadratik. Kita ketahui sebelumnya bahwasannya interpolasi linier adalah interpolasi yang melibatkan dua buah titik dan membentuk sebuah garis lurus. Misalkan pada ilustrasi di layar, titik yang pertama pada koordinat x0 dan fx0, dan titik yang kedua pada koordinat x1 dan fx1. Jadi kedua titik tersebut akan membentuk sebuah garis lurus, yang mana terdapat pada layar. Nah, interpolasi kuadratik adalah interpolasi yang melibatkan tiga buah titik yang membentuk grafik kuadratik. Di sebelumnya kita sudah mendapatkan dua buah titik dan kita akan tambahkan titik yang ketiga, yaitu pada koordinat x2 dan fx2.
ketiganya akan membentuk dua buah garis lurus ya, yaitu garis antara X0 dan X1 dan garis yang terbentuk dari titik X1 dan X2. Nah, ketiga atau kedua garis titik tersebut akan membentuk sebuah grafik lengkung yang disebut juga grafik kuadratik. Pada interpolasi kuadratik ini kita bisa memisahkan atau mengestimasikan sebuah titik di antara ketiga titik tersebut dengan bantuan tabel, yaitu X dan Y sama dengan Fx. Kita misalkan terlebih dahulu ya teman-teman, kita akan mengestimasikan sebuah titik pada koordinat X dan Fx. Nah, gimana cara mengestimasikannya? Kita akan jelaskan selanjutnya. Sebelum menjelaskan gimana caranya mendapatkan estimasi titik, yaitu misalkan tadi pada ilustrasi sebelumnya yaitu pada koordinat X dan Fx0, kita breakdown terlebih dahulu untuk interpolasi linearnya. Disebutkan sebelumnya bahwa rumus interpolasi linear itu tertera pada layar ya teman-teman, yaitu Fx sama dengan Fx0 ditambah Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dan dikali X min X0. Nah, kita misalkan si rumus interpolasi linear tersebut menjadi F1x, dan kita misalkan pula B0 untuk Fx0 dan B1 untuk Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0. Jika kita lihat lebih teliti, keduanya ini akan disederhanakan menjadi delta Fx dibagi delta X. Dan karena pada rumus di sini yang terakhir adalah Fx0 dan di bawah juga X0, maka disederhanakan lagi menjadi delta Fx0 dibagi delta X0. Dari pemisahan-pemisahan tersebut, kita bisa menyederhanakan rumus interpolasi linear menjadi F1x sama dengan B0 ditambah B1x. Kalau itu penyederhanaan interpolasi linear, terus gimana dong penyederhanaan interpolasi kuadratiknya? Oke, akan dijelaskan selanjutnya. Nah, untuk penyederhanaan interpolasi kuadratik, kita bisa menggunakan fungsi F2x sama dengan B0 tambah B1x tambah B2x kuadrat. Ini sesuai dengan penjelasan yang di awal tadi. Hanya saja perbedaannya yang di awal itu menggunakan A0, A1, dan A2. Pada penjelasan ini kita menggunakan B0, B1, dan B2 ya. Lalu, sudah diketahui nih teman-teman, B0 tadi pemisalannya apa, B1 juga udah tahu pemisalannya apa, dan X ini pemisalannya X min X0. Dapat dari mana ya? Kita lihat dulu ya di ilustrasinya. Nah, untuk B1 itu kan garis yang ini ya teman-teman. Nah, berarti untuk yang X-nya itu kan, mohon maaf, aku lupa yang X-nya, harusnya pakai X kan ya. Nah, kalau B1 tuh harusnya gini kan teman-teman, B1. Kemiringan dari titik yang menghubungkan antara X0 dengan X. Berarti untuk yang X-nya itu kan berarti harusnya dari sini, dari X ini dikurangin yang X ini kan, karena kan yang X itu dia ini. Makanya X di sini dia X min X0 dan ditambah B2X kuadrat. Nah, X kuadratnya itu didapat dari kan kalau B2 itu, perkalian antara X dikurangin X0 dan X dikurangin X1 itu. Nah, di sini yang belum diketahui adalah B2-nya kan teman-teman. Kita akan tentukan dulu rumus dari B2. Rumus dari B2 itu kita bisa dapatkan dari delta Fx dibagi delta X, yang mana bisa diuraikan menjadi delta Fx1 dibagi delta X1 dan delta Fx0 dibagi delta X0 dan per delta X. Selanjutnya kita bisa uraikan lagi yang delta Fx1 ini menjadi delta Fx2 min delta Fx1, yang delta X1 ini bisa kita sederhanakan menjadi X2 min X1. Begitu pula untuk delta Fx0-nya kita sederhanakan, kita uraikan menjadi Fx1 min Fx0, dan delta X0 ini kita sederhanakan menjadi, kita uraikan menjadi X1 min X0. Kalau untuk delta X ini kita uraikan menjadi X2 min X0. Nah, dari pemisahan-pemisahan tersebut kita dapatkan interpolasi kuadratiknya itu F2X
sama dengan B0 tambah B1 kali X min X0 ditambah B2 kali X min X0 dikali X min X1 dengan pemisahan B0 sama dengan Fx0, B1 sama dengan Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dan B2 dengan uraian Fx2 min Fx1 dibagi X2 min X1 dikurangin Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dan pengurangan tersebut dibagi lagi menjadi X2 min X0. Oke. Selanjutnya adalah contoh soal. Diketahui nilai len 1 sama dengan 0, len 2 sama dengan 1,386294, dan len 6 1,791795. Hitunglah nilai len 2. Soal ini dapat kita rangkum dalam sebuah tabel sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan F2X yang telah diperoleh sebelumnya, maka kita dapat menghitung atau memperkirakan berapa nilai len 2. Namun, untuk mencari persamaan F2X, kita membutuhkan beberapa nilai, yaitu B0, B1, dan B2. Selanjutnya, kita melakukan penghitungan nilai B0, B1, dan B2. B0 itu sama dengan Fx0, seperti yang telah kita dapatkan sebelumnya juga. Karena X0 di sini adalah 1, dan nilai len 1 itu sama dengan 0, maka B0 di sini akan bernilai sama dengan 0. Selanjutnya, B1 diperoleh 0,46209813. Selanjutnya, kita juga akan menghitung nilai B2 dengan menggunakan rumus yang telah diperoleh. Dan diperoleh nilai B2 yaitu min 0,051873116. Setelah kita mendapatkan nilai B0, B1, dan B2, maka kita dapat mensubstitusikan nilai tersebut pada persamaan F2X sehingga diperoleh persamaan berikut. Pada persoalan ini, kita diminta untuk menghitung nilai len 2 sehingga X itu sama dengan 2. Selanjutnya, kita dapat mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 pada persamaan F2X. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh nilai interpolasi dari len 2 itu sama dengan 0,56584436. Adapun nilai eksak dari len 2 itu adalah 0,69314718. Dengan menggunakan kedua nilai ini, maka kita juga dapat menghitung galatnya, yaitu sebesar 33,3%. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai interpolasi linier dan interpolasi kuadratik. Semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.